Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Kemarin ada yang tanya lagi, Pak, saya kok susah ya Pak melakukan katrah, gitu ya. Saya ada beberapa sebab teman-teman agak kesulitan melakukan katrah. Yang pertama adalah busurnya terlalu berat tarikannya, ya. Jadi seperti video saya sebelumnya, saya rekomendasikan untuk teman-teman belajar di 25 lbs. Ini saya pasti pakai yang 25 lbs ya, karena ini nariknya agak ringan gitu kan, agak ringan, mau diputar-putar pun seperti apapun dan ringan ya. Dan karena dia bending FG atau fiber bending, ini busurnya juga relatif ringan ya, sangat ringan. Ya, ini sekitar 300 gram mungkin ya, ringan sekali. Jadi kalau teman-teman menggunakan busur yang berat, memang agak kesulitan nanti, karena tangan harus menjaga busur itu supaya tetap stabil gitu kan. Tapi kalau busurnya ringan, ini bisa diputar kemanapun gitu ya. Contoh ya, ini busur-busur ringan ya. Itu sangat nyaman sekali dilakukan ya. Itu pertama, kendalanya adalah busurnya mungkin terlalu berat, jadi teman-teman agak kesulitan menggunakan katrah. Yang kedua, teman-teman belum biasa menentukan timing antara katrah buang dengan rilis. Itu harus bersamaan ya, harus bersamaan. Seperti ini ya contohnya, kalau kita tarik ya, kita tarik bersamaan, ini dilepas ya, kuncian dilepas, ini langsung gitu. Dan ini bukan dibuat-buat teman-teman ya, seperti yang kemarin saya terangkan, powernya ada di kelingking dan jari manis. Ketika ditarik dia udah kasih power untuk memutar busur. Tarik, ini sudah memutar, ini yang kelingking jari manis sudah memutar, ini tarik ya. Karena ini sudah mulai memutar, ketika dilepas otomatis keluar katrah. Nah seperti itu ya. Jangan teman-teman menggunakan busur yang tarikan berat sehingga dia harus memegang sangat erat gitu kan. Jadi susah dia jadi katrah gitu kan, susah jadi katrah ya. Jadi pertama, busur mungkin tarikannya terlalu berat. Kemudian kedua ya, harus timingnya bersamaan. Nah, untuk belajar timingnya bersamaan, kemarin saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kita latihan di jarak pendek dengan setengah tarikan, jangan full dulu. Kalau full nanti tangannya keburu goyang gitu ya, kalau yang pemula-pemula ya. Kita setengah tarikan teman-teman ya. Contoh, saya kasih contoh. Ini setengah tarikan, ini panjang busur. Biasanya sisanya cuma segini ya. Kalau full draw kita kasih sisa segini. Nah seperti ini. Siap. Nah, gak apa-apa miring-miring juga. Yang penting timingnya pas teman-teman ya. Yang penting timingnya pas. Siap. Seperti itu. Saya ulang lagi. Lakukan terus-menerus supaya itu jadi muscle memory ya. Set. Ya. Nanti ketika sudah mulai lihai, arrow otomatis akan lurus dengan sendirinya ya. Kalau belum lihai, error miring-miring, jangan, nggak masalah, lakukan terus ya. Setengah tarikan seperti itu ya. Kita lakukan lagi setengah tarikan ya. Seperti itu ya. Jadi jangan full dulu ya, setengah dulu. Yang penting timingnya pas. Jadi ketika rilis ini langsung buang ya. Kadang-kadang orang sudah rilis tapi buangnya belakangan, itu tetap arrow nabrak busur dan dia lari ke kanan ya. Timingnya harus pas, perhatikan. Seperti itu
ya, timing ya. Kalau sudah lihai, teman-teman baru menggunakan full draw atau tarikan penuh. Masuk anchor point, set, masuk anchor point seperti itu ya. Perhatikan ini tarikan penuh, masuk anchor point seperti itu ya. Jadi kalau masih kesulitan belajar atau menggunakan katra, teman-teman gunakan busur yang tarikan rendah gitu ya, 25 lbs. Kalau 25 lbs masih terlalu berat, turunkan lagi ke 23, itu nggak masalah ya, silahkan. Karena itu untuk kita sendiri ya, untuk kita sendiri, untuk latihan tiap hari gitu kan. Tarikan, kemudian timing, ingat ya, ketika akan melakukan melepas rilis, kelingking jari manis sudah memberikan power putaran ke samping ya. Saya gunakan adalah katra samping yang biasa saya gunakan ya. Kalau katra depan juga silahkan teman-teman menggunakan katra depan atau katra buang katra belakang ya, diagonal gitu kan. Itu teman silahkan pilih, tapi saya lebih nyaman menggunakan katra samping karena ini busurnya tetap tegak seperti itu ya, tetap tegak. Nih kalau katra samping, busurnya tetap tegak, jadi nggak dibuang sini, juga nggak ke depan ya. Dan umumnya pemanah-pemanah berkuda, pemanah-pemanah ground itu menggunakan katranya samping, tapi dia katranya sedikit. Kadang-kadang dia no katra tapi tetap buangnya ke samping ya, no katra, tanpa katra tapi tetap buangnya ke samping, tetap buangnya samping ya. Jadi saya sarankan teman-teman belajarnya katra samping, itu yang paling nyaman menurut saya pribadi ya, karena saya menggunakan katra samping. Saya anjurkan silahkan menggunakan katra samping atau katra buang, lebih mudah gitu kan. Catatannya ya, gunakan busur yang tarikan rendah. Yang kedua, timing. Untuk belajar timing gunakan setengah tarikan ya, gunakan setengah tarikan. Kemudian katranya tadi ya, gunakan katra samping ya. Itu saran dari saya. Ketika teman-teman sudah mulai lihai, ingin menggunakan katra yang lain, dipersilahkan ya, nanti dicoba-coba mana yang sesuai, mana yang cocok buat kita gitu ya. Jadi teman-teman, untuk memanah bukan masalah bagus atau tidak bagus, bukan masalah jelek atau tidak jelek, tapi mana yang cocok untuk kita ya. Mungkin bagi saya lebih cocok katra samping, bagi teman-teman yang lain menggunakan katra depan atau katra diagonal atau katra belakang, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Kemudian teman-teman ada yang menggunakan aiming on point, silahkan. Menggunakan sisi busur juga silahkan, atau menggunakan teknik insting tanpa membidik, langsung tembak, silahkan. Mana yang lebih cocok untuk teman-teman sekalian berlatih gitu ya, agar teman-teman kalau ada yang cocok kan berarti latihannya lebih semangat ya. Itu dari saya teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.